Sobat Kairos yang terkasih di dalam Yesus Kristus, firman Tuhan pada renungan hari ini tertulis dalam Efesus 5 ayat 7. Sebab itu, janganlah kamu berkawan dengan mereka. Demikian firman Tuhan. Sobat Kairos, ada sebuah cerita tentang seorang anak muda yang dia baru saja mulai kuliah di kota besar. Dia tinggal di salah satu kos-kosan bersama dengan teman-teman yang berasal dari berbagai latar belakang. Setiap malam, banyak dari teman-teman satu kosnya berpesta, minum, bahkan terlibat dalam hal-hal yang tidak sesuai dengan ajaran iman Kristen. Awalnya dia merasa tidak nyaman, tapi lama-kelamaan dia mulai ikut-ikutan. Dia berpikir kalau aku tidak ikut nanti aku dianggap aneh. Tapi seiring berjalannya waktu, dia mulai merasa hampa. Dia kehilangan damai sejahtera. Dan bahkan dia merasa jauh dari Tuhan. Sampai suatu hari, dia melihat seorang temannya yang juga tinggal di kos-kosan itu. Dia melihat temannya itu berbeda. Hidupnya tenang, dia tidak ikut-ikutan, dan justru temannya itu menjadi tempat curhat banyak orang. Lalu si anak muda itu bertanya, "Kenapa kamu bisa tetap kuat dan tampil beda?" Lalu temannya itu menjawab, "Karena aku memilih untuk membangun hubungan yang Tuhan kehendaki. Bukan hanya dengan Tuhan, tapi juga dengan sesama. Aku tahu identitasku bukan ditentukan oleh siapa yang aku ikuti, tapi oleh siapa yang aku percayai." Sobat Kairos, di dalam kehidupan kita sehari-hari pasti ada tekanan besar untuk menyesuaikan diri. Baik itu di tempat pekerjaan kita, di sekeliling kita, di sekolah. Kita sering sekali terdorong untuk ikut arus. Tapi firman Tuhan hari ini mengingatkan kita supaya kita tidak turut mengambil bagian dalam perbuatan orang-orang yang hidup dalam kegelapan. Tuhan memanggil kita bukan hanya untuk hidup kudus secara pribadi, tapi juga untuk tampil beda. Bukan demi terlihat baik, tapi untuk memantulkan terang Kristus dalam relasi kita dengan sesama. Sobat Kairos yang terkasih, di ayat sebelumnya, Paulus menasihati jemaat supaya hidup sebagai anak-anak terang. Tidak lagi mengikuti gaya hidup yang lama, yang penuh dengan hawa nafsu, penuh dengan ketidakadilan, keserakahan, banyak kata-kata kotor yang keluar, ataupun percabulan hidup dalam kegelapan. Paulus mengingatkan bahwa orang-orang yang hidup seperti itu tidak mendapat bagian dalam kerajaan Kristus. Dan di ayat 7 ini, di sini Paulus mau menegaskan, "Sebab itulah janganlah kamu turut mengambil dalam bagian perbuatan-perbuatan mereka." Artinya, sebagai orang percaya, kita tidak boleh sekedar menjadi penonton atau ikut-ikutan dalam dosa. Kita dipanggil untuk berdiri teguh. Kita dipanggil untuk berbeda. Bisa memahami bahwa kita ini adalah terang di dalam Tuhan. Dan membangun gaya hidup serta hubungan yang mencerminkan kehendak Tuhan. Hal yang sejalan dengan ini jugalah yang ingin disampaikan Rasul Paulus melalui renungan kita hari ini. Dia mau menjelaskan bahwa orang yang telah diselamatkan oleh Kristus juga memiliki kehidupan yang berbeda dengan dunia. Karena bagaimana mungkin terang dan gelap bisa bersatu? Ketika terang datang, maka lenyaplah gelap. Hubungan yang dibangun oleh orang percaya adalah hubungan yang sehat. Hubungan yang terang, bukan membangun hubungan yang gelap. Sobat Kairos yang terkasih dalam Kristus, karakter yang dibangun dalam diri orang percaya itu adalah pembawa terang dan damai bagi sekelilingnya. Yesus Kristus adalah terang dunia,
Dengan kata lain, kalau kita akui kita sebagai pengikut Kristus, maka kita haruslah hidup di dalam terang itu. Menjadi berbeda bukan berarti kita menjadi sombong ataupun menyendiri. Justru ketika kita tampil beda karena Kristus, kita menjadi terang dan garam bagi dunia. Dan Tuhan sendiri yang akan meneguhkan kita dan menyertai kita. Sobat Kairos yang terkasih dalam Kristus, apakah kita saat ini sudah sepenuhnya mengenal siapa Tuhan yang kita sembah dan yang kita percayai? Mari bersama-sama kita semakin mengenali Tuhan yang kita percayai itu. Kita harus siap membangun hubungan yang sehat, yang kudus, meninggalkan segala dosa dan kegelapan, dan berkenan kepada Tuhan yang memperkuatkan iman kita, memperluas kasih, dan membawa kita semakin serupa dengan Dia. Kita harus berani tampil beda dengan dunia ini. Kita tampil beda bersama dengan Kristus dan melakukan sesuai dengan kehendak-Nya, bukan dengan kemauan kita. Amin. Selamat beraktivitas Sobat Kairos, Tuhan Yesus memberkati.